Di sebuah sekolah menengah, ada seorang siswa yang selalu duduk di pojok belakang kelas. Namanya Arkan. Dia bukan ketua kelas, bukan juga juara umum. Dia tidak aktif organisasi, tidak juga supel. Dia hanya Arkan, si pendiam yang sering tak dianggap. Tapi ada hal yang tak banyak orang tahu. Dialah yang paling dulu datang ke kelas setiap pagi. Dia yang diam-diam memperbaiki kabel proyektor rusak. Dia yang menyalin ulang catatan matematika untuk temannya yang demam. Dia juga yang mengembalikan dompet temannya yang jatuh tanpa menyebutkan namanya. Tapi meski sering membantu, Arkan tetap tak terlihat. Bahkan Dio, siswa populer, sering memanggilnya dengan perkataan seperti ini. "Hei, hantu kelas, kamu masih hidup ya?" Tawa pun pecah. Tapi Arkan hanya tersenyum kecil. Ia terlalu terbiasa menjadi bayangan. Hingga suatu hari, Arkan tak masuk sekolah. Sehari, 2 hari, 3 hari, tak ada yang benar-benar menyadari. Sampai kelas terasa berantakan. Tugas kelompok jadi kacau. Proyektor tak bisa dinyalakan. Kotak amal kosong. Semua merasa ada yang hilang, tapi belum tahu apa. Hingga suatu pagi, Bu Linda, guru wali kelas, berkata, "Anak-anak, Arkan sedang dirawat di rumah sakit. Lambungnya terluka karena sering telat makan. Katanya ia lebih sering menabung uang sakunya untuk membantu temannya yang kesulitan." Setelah informasi itu disampaikan Bu Linda, barulah mereka sadar. Tangan-tangan kecil yang membuat semuanya berjalan kini sedang terbaring sakit. Tak ada satupun dari mereka yang pernah mengucapkan terima kasih. Di sekolah, para siswa sedang mengadakan sebuah rencana. Dio berdiri dan berkata, "Hei teman-teman, dengarkan dulu aku. Kita nggak bisa terus begini. Kita harus lakukan sesuatu." Untuk pertama kalinya seluruh kelas bersatu. Mereka membuat scrapbook berisi cerita dan ucapan terima kasih untuk Arkan. Mereka kumpulkan uang diam-diam, bahkan menjual barang pribadi. Dio sendiri yang mengetuk rumah sakit dan menyerahkan semuanya. 2 minggu telah berlalu. Arkan kembali ke kelas. Langkahnya pelan, wajahnya pucat. Tapi kali ini ia disambut dengan tepuk tangan. Semua berdiri. Dio mendekat, menyerahkan scrapbook dan berkata, "Maaf, kami semua sudah salah menilai kamu." Ternyata Arkan menyimpan bakat luar biasa. Guru menemukan puluhan cerita pendek hasil tulisannya, penuh makna dan empati. Cerita tentang kehidupan teman-teman sekelasnya, dari sudut pandang yang sangat dalam. Karya itu kemudian dipajang di majalah dinding dan mewakili sekolah untuk lomba nasional. Arkan kini bukan lagi bayangan tembok. Ia mulai bicara di depan kelas, menjadi inspirasi banyak orang. Teman-temannya pun berubah. Mereka belajar menghargai yang tak terlihat, memuliakan yang diam. Kadang tangan kanan berbuat banyak, tapi tak pernah terlihat, karena sibuk penopang tangan yang lainnya. Hargailah mereka yang jarang bicara, karena bisa jadi
merekalah yang paling banyak bekerja untuk kita semua. Jika kamu mengenal seseorang seperti Arkan, jangan tunggu mereka menghilang untuk menyadari betapa berartinya mereka. Bagikan video ini sebagai bentuk terima kasih untuk semua tangan kanan di sekitar kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya.